Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2590-2595. Suara ketua tim juga datang pada saat yang tepat Tuan Rowan. Ketika kami datang menjemput Anda, kami bertemu dengan beberapa orang Kurdi yang bertingkah diam-diam, jadi kami menangkap mereka. Dan ketika ketua tim mengatakan ini, ekspresinya sedikit aneh, mereka ingin bertemumu. Rowan tercengang. Awalnya, dia mengira orang-orang ini berkolusi Amir. Karena menurut informasi yang didapatnya sebelumnya dan penampilan Amir barusan, dalam hatinya Asa milik Murire dan Amir milik Gruel berada satu tim. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpinnya, sepertinya ada sesuatu yang lebih di balik ini. Apalagi yang mereka katakan. Pemimpin konvoi mendengar pertanyaan Rowan dan berkata dengan jujur setelah mereka mendengar bahwa kami bersamamu, dia mengatakan bahwa pihak Amir telah memasang jebakan untukmu, jadi kamu tidak boleh pergi ke sana. Merekalah yang memang ingin berdagang. Sepertinya pemimpin konvoi itu berhenti sejenak seolah sedang mempertimbangkan kata-katanya. Mereka tampaknya takut akan kemunduran dalam kesepakatan dengan Anda. Saat Rowan mendengar ini, senyuman muncul di bibirnya. Dia sepertinya memahami sesuatu. Gangsaharisme Amir saat ini hanyalah tindakan pribadi yang sederhana, dan itu bahkan bukan tindakan dari posisinya sebagai manajer umum Gurel. Ada seseorang di belakangnya. Karena instruksi dari orang-orang di belakangnya, dia melakukan perilaku tidak wajar tersebut. Setelah Rowan mengetahui hal ini, dia merasa sedikit lebih baik. Sebelumnya, dia mulai ragu apakah metodenya benar-benar tidak tepat. Apakah Anda melakukan aktivitas bisnis di Irak, tidak perlu mempertimbangkan masalah komersial sama sekali. Dan kini kemunculan tamu Murire meyakinkannya bahwa itu hanya keadaan darurat. Setelah memikirkan hal ini, Rowan kembali ke jati dirinya yang semula dan penuh semangat. Bawa mereka ke sini, ada yang ingin kutanyakan pada mereka. Pabrik Gurel. Amir yang tadinya sombong, sedang berbicara di telepon dan menahan amarah yang menggelegar di ujung telepon. Tetesan keringat dingin mengucur dari keningnya. Suara Kimbra di ujung telepon hampir merupakan raungan yang tidak terselubung, dan bisa dibayangkan bahwa dia akan sangat marah saat ini. Amir, apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk menghubungi mereka agar kamu dapat menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak uang dari mereka. Aku tidak memintamu untuk menakut-nakuti mereka semua. Amir gemetar di sini, tapi Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda tidak perlu terlalu sopan kepada orang-orang ini. Anda masih harus menyimpan beberapa saham. Saya mengikuti instruksi Anda. Orang lain di telepon menjadi semakin marah ketika mendengar ini. Tentu saja kamu tidak bisa memberi mereka semua stoknya, tapi setidaknya kamu harus memberi mereka pemanis. Aku tidak memintamu langsung mengusir mereka seperti ini. Amir merasa sedih, tapi begitulah biasanya saya memperlakukan orang lain. Kapan kami, orang Kurdi, harus begitu sedih dan memohon bantuan? Kimbra berkata dengan marah, itu berbeda. Mereka yang biasanya berhubungan dengan Anda meminta minyak kami. Sekarang kami membutuhkan orang lain untuk memberi kami modal kerja. Saat ini, setiap pabrik pengolahan sangat penting bagi saya. Saya membutuhkan kapasitas produksi mereka, tahukah kamu? Tanpa kepemilikan dan kapasitas produksi, orang-orang tua itu bisa menggunakan alasan untuk mengusir saya dari kantor kapan saja. Yang saya butuhkan sekarang adalah menjalankan pabrik dan menjual sementara sebagian saham. Saya bisa menerimanya. Kamu tolong undang mereka kembali secepatnya. Kimbra terlalu cemas, dan ketika dia mengatakan ini, suaranya tergagap. Mendengarkan pertanyaan Kimbra, Amir pun menjadi cemas, tapi semua orang sudah pergi. Di mana saya bisa menemukannya? Sekilas mereka tampak seperti orang asing. Alamat yang kami tinggalkan biasanya alamat kosong. Ruang kantor sebenarnya semuanya ada di luar negeri. Bagaimana saya bisa menemukannya? Kamu sungguh lebih banyak gagal daripada berhasil. Kimbra sangat marah sehingga dia tidak bisa menjelaskannya, dan dia ingin memuntahkan seteguk darah lama. Sejak Elvis mulai memaksa istana, dia harus mengalihkan perhatiannya kembali ke pabrik pengolahan yang telah dia abaikan di masa lalu. Mempersiapkan pabrik pengolahan sebenarnya merupakan ide dari bapak leluhur sebelumnya, Baltimore. Saat Baltimore mengusulkan hal tersebut, banyak anggota marga yang keberatan,
menurut mereka fokus marga tentu saja pada minyak. Selama ada minyak, semua orang bisa menjalani kehidupan yang sensual dan sensual. Bahkan jika mereka punya uang ekstra, mereka harus menggunakannya untuk berinvestasi di beberapa proyek dengan keuntungan tinggi di luar negeri untuk menghasilkan uang. Proyek seperti jalur pemrosesan dapat diserahkan kepada keluarga besar seperti Elvis, yang memiliki kapasitas produksi yang cukup, teknologi yang memadai, dan saluran perdagangan yang luas. Jika Anda melakukannya sendiri, apalagi usahanya, Anda tidak akan menghasilkan banyak uang. Karena pabrik pengolahan berbeda dengan minyak, maka keuntungannya berhubungan positif dengan skalanya, hanya jika mencapai skala tertentu barulah mereka dapat memperoleh keuntungan yang besar. Sedangkan bagi suku Kurdi, skala pabrik yang mampu menyerap minyak sendiri secara penuh jelas tidak diperlihatkan, belum lagi akumulasi teknologi, jika menyangkut sumber daya eksaharal terkait yang dibutuhkan, suku Kurdi tidak punya. Jika Anda terburu-buru memulai pabrik pengolahan dan mendapat untung kecil tanpa merugi, itu sudah bagus, tidak mungkin mendapat untung seperti Elvis. Memang benar saya punya banyak uang untuk membeli minyak dalam jumlah besar, tapi saya tidak bisa membelanjakannya begitu saja, apalagi tidak ada manfaatnya. Singkatnya, terjadi pertentangan yang sangat besar di dalam marga saat itu. Pada akhirnya, Baltimore mengandalkan kewenangan ketua marga selama bertahun-tahun untuk mengalahkan oposisi di dalam marga, dan langsung menugaskan orang kepercayaannya, Adup, untuk mulai mengambil alih pembangunan pabrik pengolahan. Belakangan, untuk menghilangkan keraguan di dalam marga, Baltimore secara bertahap memisahkan beberapa pabrik pengolahan kecil dari Adup dan menugaskannya ke pabrik lain. Namun demikian, selama bertahun-tahun, suara-suara yang menyerukan pengurangan ukuran pabrik pengolahan telah terdengar. Saat itu, garnisun militer AS belum terdengar, dan masalah penarikan dana minyak Kurdi tidak begitu serius, sehingga marga tidak akan menghalangi keberadaan pabrik pengolahan karena uang. Mereka kebanyakan ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk menahan Baltimore. Oleh karena itu, meskipun Baltimore mencoba memperluas skala pabrik pengolahannya beberapa kali di tengah-tengah, pada akhirnya semuanya gagal dan hanya dapat bertahan pada level saat ini. Maju cepat hingga saat ini, dan Kimbra telah melancarkan pemberontakan dengan dukungan Rothschild. Untuk meningkatkan rasionalitas hukumnya, Kimbra secara khusus mencantumkan 10 kejahatan ayahnya Baltimore sebelum pemberontakan. Salah satu kejahatannya adalah mengabaikan tentangan klan dan menghambur-hamburkan uang untuk membangun pabrik pengolahan. Saat itu, Kimbra masih sangat bangga dengan alasannya, namun sayangnya kenyataan segera menghantam wajahnya. Karena serangan Elvis yang tiba-tiba, Kimbra akhirnya menyadari pandangan jauh ke depan ayahnya. Kini ia tidak lagi bersemangat seperti saat mengkritik Baltimore, kini ia hanya menyesal tidak membujuk ayahnya untuk membangun lebih banyak pabrik pengolahan. Karena jumlah pabrik pengolahan untuk saat ini tidak dapat ditambah, kami hanya dapat menambah tenaga kerja untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun saat ini, Kimbra menemukan masalah baru. Jika bukan karena masalah ini, Kimbra tidak akan pernah menyangka bahwa setelah dia mendapatkan posisi patriark yang telah lama didambakannya, suatu hari dia akan kekurangan uang. Suku Kurdi memiliki hampir separuh ladang minyak Irak, dan cadangan ladang minyak Irak menempati peringkat kelima di dunia. Dilihat dari sudut pandang manapun, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Namun, generasi Kurdi yang memimpin Kimbra tiba menyadari bahwa karena investasi yang berlebihan di masa lalu, ditambah dengan prospek garnisun militer Amerika Serikat yang akan datang, serta masalah internal dan eksaharal, likuiditas yang dapat mereka gunakan menjadi sangat kecil. Sebagian besar modal kerja ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari keluarga, seperti eksplorasi dan pengumpulan minyak. Bagaimanapun, minyak adalah basis fundamental bagi suku Kurdi, dan begitu sumur minyak ini dimulai, sumur tersebut tidak dapat dihentikan, jika tidak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Oleh karena itu, meskipun Elvis saat ini berada di bawah pengepungan dan penindasan yang intensif, dan Kurdi berada dalam situasi berbahaya karena kehilangan ladang minyak yang mereka andalkan untuk bertahan hidup kapan saja, mereka tetap harus memprioritaskan arus kas pabrik pengolahan kembali. Kimbra kini mulai berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi dana, namun tidak berdaya. Pada saat kritis ini, pabrik pengolahan yang dia anggap sebagai yang terakhir kembali mengalami kecelakaan. Bagaimanapun, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan.
Anda harus mencarikan saya majikan dalam waktu 3 hari ini agar pabrik pengolahan dapat beroperasi dan berjalan. Selama mereka tidak mengambil kendali mutlak, saya dapat menerima semua persyaratan. Juga, Anda harus menyelidiki kecelakaan yang sering terjadi di beberapa pabrik baru-baru ini. Kebetulan sekali hal ini terjadi. Jika tidak ada kecelakaan sebelumnya, tidak akan ada kecelakaan di kemudian hari. Tapi itu terjadi ketika beberapa orang tua setelahnya. Setelah mendengar ini, Amir mengangguk cepat dan membungkuk, "Pak, masalah ini memang perlu diusut tuntas. Tadi malam terjadi kebakaran di bengkel yang tidak diketahui penyebabnya 2 hari ke depan." Begitu dia selesai berbicara, napas berat Kimbra terdengar dari sisi lain telepon. Setelah beberapa saat, suara marah Kimbra terdengar, "Kenapa kamu tidak memberitahuku hal-hal ini sebelumnya? Sial, ini pasti kesalahan orang-orang tua itu. Mereka hanya tidak ingin aku merasa lebih baik. Satu-satunya orang yang dapat saya percayai sekarang adalah Anda." Orang-orang di beberapa perusahaan lain kurang lebih memiliki hubungan dengan beberapa orang tua lainnya. Anda adalah satu-satunya yang dipromosikan oleh saya. Anda harus menangani masalah ini dengan baik. Amir mengangguk berulang kali. Ya, saya pasti akan memenuhi harapan Anda. Juga, Anda harus membantu kami mendapatkan segala macam dana sebanyak-banyaknya, dan segala cara bisa dilakukan. Hanya mengandalkan kapasitas produksi pabrik kami sendiri saja tidak cukup, tanaman. Ketika Amir mendengar ini, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. "Tapi, Patriark, bukankah kekuatan lain menolak memberikan layanan kepada kita karena Elvis?" Kimbra menghela nafas. "Apakah kamu babi? Di permukaan, mereka tidak berani berinteraksi lebih banyak dengan kita karena reputasi keluarga Elvis, tapi bagaimana Elvis bisa tahu tentang transaksi rahasia itu? Selain itu, meskipun kepala keluarga tidak mau bekerja sama dengan kita, orang-orang di bawahlah yang benar-benar melakukan pekerjaan itu. Kita bisa menyuap mereka dengan sejumlah uang dan membiarkan mereka memprosesnya untuk kita. Jadi, Anda harus melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak dana." Karena itu, Kimbra tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Elvis benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini. Kudengar mereka sepertinya mendapat bantuan luar negeri baru. Jika aku tidak menyelesaikan masalah kapasitas produksi, mereka akan mengajukan pemakzulan kedua ke Kamar Dagang Perminyakan. Dan ada si brengsek AB. Dia mengumpulkan uang dengan begitu mudah sebelumnya. Sekarang dia diminta membantu membujuk kelompok pengolah lain, tapi dia menolak. Bagaimana dengan investigasi anti korupsi? Siapa yang tidak tahu kalau dia punya banyak kroni di Kamar Dagang Perminyakan? Mungkin dia sendiri yang mengatur orang yang menyelidikinya." Belakangan, Kimbra mengeluh lagi dan menutup telepon dalam waktu lama. Kimbra sekarang jelas-jelas panik dan bingung. Dalam rencana Kimbra sebelumnya, rencana penggalangan dana Eksaharal seharusnya diselesaikan dengan cepat. Bagaimanapun, semua orang sekarang tahu pentingnya pabrik pengolahan ini bagi suku Kurdi, dan ini adalah peluang bagus untuk menaikkan harga. Memanfaatkan momen kritis ketika suku Kurdi berada dalam krisis, mereka dapat membeli chip berkualitas tinggi dengan harga murah. Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, ketika pusat perhatian berakhir, Kurdi akan membayar untuk membeli kembali saham tersebut. Ini adalah bisnis yang pasti menghasilkan uang seiring berjalannya waktu. Namun Kimbra tidak menyangka bahwa apa yang dianggapnya pasti akan sangat sulit diterapkan. Terutama insiden yang sering terjadi baru-baru ini di pabrik pengolahan telah memperburuk situasi buruknya. Sebab, jika ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, anggarannya yang sudah tinggi harus terus ditingkatkan. Dia harus menjual lebih banyak saham daripada rencana semula untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk menyelesaikan rencananya. Namun dia tidak bisa menjual terlalu banyak saham, karena jika dia melakukannya, dia secara tidak sengaja akan menyerahkan kendali atas pabrik pengolahan yang telah direncanakan Baltimore untuk dibangun melawan orang lain. Setelah mengalami serangkaian kejadian ini, Kimbra menyadari sepenuhnya betapa pentingnya memiliki beberapa rencana darurat. Oleh karena itu, dia dapat menerima pengalihan sementara sebagian saham pabrik pengolahan tersebut, tetapi dia tidak pernah dapat menerima pengalihan kendali atas pabrik tersebut. Namun, jika ia tidak mengumpulkan modal kerja yang cukup untuk menggandakan pengoperasian pabrik pengolahan, ia tidak akan mampu menyelesaikan masalah kapasitas produksi sama sekali. Bertaruh pada perkataan para tetua keluarga,
meski Elvis tidak mengambil tindakan, anggota keluarga harus mundur. Ini adalah dilema. Namun, yang tidak diketahui Kimbra adalah setelah dia mematikan telepon, Amir, yang dia anggap sebagai harapan terakhirnya, segera mundur dan kemudian menelepon lagi di kantornya sendirian. "Hei, Penatua Sahar, masalahnya telah diselesaikan. Saya telah mengikuti instruksi Anda dan mengusir semua investor. Dalam jangka pendek, dana eksaharal tidak mungkin masuk dan menyelamatkan Kimbra. Selain itu, saya telah menghubungi orang-orang dari beberapa perusahaan lain dalam beberapa hari terakhir untuk mencoba menciptakan sebanyak mungkin tanda-tanda kerusakan. Dalam operasi kami, pabrik-pabrik ini tidak mungkin kembali beroperasi dalam jangka pendek. Ya, jangan khawatir, saya melakukannya dengan sangat bersih. Kimbra tidak akan pernah mengetahui apa yang saya lakukan. Jika dia bisa menemukan kebenaran suatu hari nanti, itu akan menjadi hari di mana dia mundur." Selanjutnya, Amul mengobrol lama dengan Sahar di ujung telepon sebelum diam-diam mematikan telepon. Senyuman muncul di sudut mulutnya, tidak seperti ekspresi ketakutan yang dia tunjukkan saat menelepon Kimbra tadi. Ternyata Amir selain orang Kimbra juga orang dalam yang ditanam Sahar. Adapun kecelakaan pabrik yang disebutkan di telepon, itu adalah lelucon yang dia arahkan dan lakukan untuk melemahkan rencana penyelamatan diri Kimbra. Alasan mendasar mengapa dia bersikap mendominasi terhadap Rowan adalah karena dia sama sekali tidak siap memfasilitasi transaksi saham ini. Apa yang disebut pelepasan permintaan perdagangan saham sebenarnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai umpan untuk menghentikan terlebih dahulu semua kekuatan eksaharal yang mungkin memberikan dukungan finansial kepada Kimbra. Adapun tekanan keuangan internal yang dihadapi Kurdi saat ini adalah biro yang dibentuk oleh Sahar dan mereka. Karena perubahan situasi ekonomi secara keseluruhan dan lingkungan eksaharal, suku Kurdi memang sangat ketat dalam hal likuiditas, namun mereka jauh dari situasi berbahaya yang mereka tunjukkan kepada Kimbra. Tentu saja, hanya Amir dan beberapa orang steward asli lainnya yang mengetahui kebenaran tentang hal ini. Kebanyakan orang, bahkan manajer umum di beberapa perusahaan pengolahan, selalu tidak tahu apa-apa. Seperti Kimbra, mereka mengira keluarganya kehabisan uang. Seperti yang diketahui semua orang, si saham keuangan keluarga telah lama disusupi oleh Sahar dan kekuatan Misaharius di belakangnya, dan sejumlah besar dana telah ditransfer keluar, menciptakan ilusi dana tidak mencukupi. Yang mereka inginkan adalah Kimbra panik dan melakukan kesalahan, sehingga menambah tekanan pada Kimbra, menyebabkan dia kalah taruhan yang akan segera diuangkan, dan akhirnya kehilangan tahta pemimpin klan. Adapun negosiasi selanjutnya dengan Elvis, itu soal lain. Pada saat yang sama, di sebuah bangunan terbengkalai yang jaraknya puluhan kilometer, Rowan, dipimpin oleh beberapa pria bertubuh besar berkulit putih yang mengaku sebagai utusan Mulile, tiba di sebuah kantor rahasia. Di kantor, seorang lelaki tua berpakaian sederhana berwarna abu-abu telah lama menunggu. Orang tua ini tidak lain adalah Asa, manajer umum perusahaan pengolahan Mulile yang rencananya akan dikunjungi Rowan Yuan. Dibandingkan sikap Amir yang suka memerintah di pabrik gurel sebelumnya, sikap Asa tentu jauh lebih rendah hati. Tanpa menunggu petugas di sebelahnya berbicara, dia berdiri dan mengantar Rowan ke ruang tamu terdekat, dengan sikap yang sangat hormat. Rowan sedikit lega saat melihatnya seperti ini. Nyatanya, Rowan mengambil resiko besar saat pergi menemui Asa kali ini. Bagaimanapun, Amir telah belajar dari kesalahannya, dan tidak ada yang tahu apakah Asa sengaja menjebaknya. Namun, setelah Rowan menginterogasi beberapa orang besar yang berinisiatif mencarinya, ia semakin yakin bahwa Asang memang ingin memasukkan modal asing untuk menyelesaikan masalah operasional permodalan perusahaan. Jadi pada akhirnya, Rowan mengatasi semua keberatan dan datang langsung menemui Asa. Setelah keduanya bertukar salam sopan, Rowan masih merasakan banyak keraguan di hatinya, dan akhirnya mau tidak mau berkata, "Pak Asa, saya sudah memikirkan secara spesifik adegan pertemuan kita, tapi saya tidak pernah menyangka pertemuan pertama kita tidak terjadi di pabrik Mulile, tapi di gedung seperti ini. Sejauh yang saya tahu, bangunan ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Anda di permukaan." Sebelum Rowan berangkat, ia telah melakukan investigasi mendalam terhadap beberapa perusahaan sasaran, yang tentunya juga mencakup industri lain milik perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Rowan tahu betul bahwa bangunan di depannya tidak hanya tidak muncul dalam daftar aset Murai, bahkan tidak ada hubungannya dengan Kurdi.
Menghadapi godaan Rowan, Asa tersenyum dan berkata setiap orang akan mengalami ketidaknyamanan pada suatu saat, dan saat ini selalu ada kebutuhan akan tempat yang nyaman untuk berbicara. Sekarang pabrik kami diawasi oleh terlalu banyak orang. Kami membutuhkan modal kerja sekarang, jadi kami telah merilis berita tentang penjualan saham, tetapi banyak orang tidak ingin kami mendapatkan uang. Saya tidak ingin Tuan Huang berdagang di pabrik kami. Sebelum kami sempat berbicara dengan Anda pasti sudah mengalami kecelakaan. Jadi, daripada membicarakan masalah ini di pabrik yang ramai, lebih baik pilih tempat yang tidak diketahui siapapun, agar semua orang bisa merasa nyaman. Setelah mendengar ini, mata Rowan berbinar. Dia mendengar implikasi perkataan Asa. Asa mengetahui bahwa seseorang sedang bersiap untuk mencegah pabrik menyelesaikan masalah keuangannya dengan menjual ekuitas. Pada saat yang sama, kelompok orang ini masih bersembunyi di dalam pabrik dan cukup berkuasa. Sekalipun Asa memiliki kendali mutlak atas pabrik tersebut, dia tidak dapat memastikan bahwa kecelakaan tidak akan terjadi. Dengan kalimat ini, dan kemudian memikirkan reaksi aneh Amir sebelumnya, semua keraguan ada jawabannya. Alasan mendasar mengapa Amir melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang seperti dirinya adalah karena ia sama sekali tidak siap untuk membuat kesepakatan nyata. Ia berani melakukan tersebut karena sama sekali tidak mewakili kepentingan pabrik. Justru sebaliknya, yang sebenarnya ingin dilakukan oleh orang-orang di belakangnya adalah menghentikan fungsi pabrik-pabrik tersebut dengan baik. Di saat yang sama, pabrik lain juga mengintai bidak catur pria di balik layar. Memikirkan waktu istimewa ini dan siapa yang diuntungkan dari penutupan pabrik, identitas orang di balik layar akan segera terungkap. Sahar. Amir berasal dari Sahar. Tuan Asa, jika saya tidak salah ingat, perusahaan Murire dan Gurel Anda selalu memiliki hubungan dekat. Apa yang menghentikan Anda untuk mengikuti jejak Gurel kali ini? Rowan tidak sepenuhnya menghilangkan kecurigaannya karena penjelasan Asa, jadi dia mengajukan pertanyaan baru. Setelah banyak kejadian baru-baru ini, dia mendapat pemahaman baru tentang lingkungan berbahaya di Irak. Jika dia tidak dapat memastikan bahwa Asa tidak memiliki masalah, dia tidak akan melakukan negosiasi lebih lanjut dengan Asa. Menghadapi pertanyaan Rowan, Asa tampak tidak peduli dan merentangkan tangannya. Kamu benar. Dulu perusahaan kita terbiasa mengikuti arahan Gurel, tapi itu didasarkan pada kepercayaanku pada bos Gurel sebelumnya, Adub. Dan fakta membuktikan jika saya mengikuti Adubu, saya bisa menghasilkan uang. Tapi sekarang Adub sudah tidak ada lagi, kenapa aku harus melanjutkan kebijakanku yang sebelumnya? Lagi pula, aku tidak bisa menghasilkan uang dengan mengikuti Gurel. Terlebih lagi aku punya masalah yang lebih penting untuk diselesaikan sekarang. Untuk menjalankan pabrik ini, saya telah menginvestasikan terlalu banyak uang dan bahkan mengeluarkan banyak hutang. Jika saya tidak dapat menjalankan perusahaan kembali secepat mungkin, saya mungkin akan dikirim ke penjara oleh para kreditor tersebut. Rowan tercengang mendengar kata-kata Asa. Karena informasi yang disebutkan Asa tidak muncul dalam intelijen yang dikumpulkan Rowan sebelumnya. Dan hal-hal ini tampaknya agak sulit dipercaya bagi Rowan. Terus terang, Murire tetaplah industri kurdi, betapapun berdedikasinya Asa, dia tidak boleh melibatkan diri di dalamnya hanya untuk menjalankan pabrik. Bagaimanapun, pabrik ini bukan miliknya, itu milik keluarga Kurdi tapi Asa tidak perlu menipunya. Jika semua ini benar, maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, saya sebenarnya tidak memiliki darah Kurdi dalam diri saya. Akui Asa langsung memecahkan misah hari itu. Saya sebenarnya menikah dengan keluarga Kurdi dengan ibu saya, dan kemudian mendapat kepercayaan dari kepala Patim, dan mampu mengelola Mulire. Ternyata kalau ketua Patim ada di sini, dia akan banyak memberikan dukungan kepada kami Mulile, tapi sebagian biaya operasional masih harus ditanggung sendiri. Dalam arti tertentu, Mulire lebih seperti keluarga yang saya kontrak dari Kurdi, perusahaan. Yang asli disebut following Gurel, sebenarnya intinya saya dan Adub Gurel beroperasi sesuai rencana kita masing-masing di permukaan, tapi nyatanya kita tetap taat pada perintah Ketua Patim. Meski pihak marga menentang, sebenarnya Ketua Marga Patimu telah berusaha semaksimal mungkin untuk diam-diam mendukung operasi kami. Tapi semua ini berubah setelah Patimu Patriark digulingkan. Rowan sedikit bingung saat mendengar ini. Maksud Anda, setelah Kimbra berkuasa, dia memutus pasokan Anda.
Mengapa dia tidak mencopot Anda saja dari jabatan Anda dan memotong dana pabrik pengolahan? Pada akhirnya, dialah yang menderita kerugian. Lagi pula, pabrik pengolahan pendapatannya juga terkait dengannya. Asa menggelengkan kepalanya, bukan Kimbra. Meskipun Kimbra memiliki temperamen yang buruk, dia tidak bodoh. Faktanya, dia telah berusaha untuk memenangkan hati saya. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan saya saat ini? Apalagi identitas saya sebagai orang asing juga memegang peranan yang sangat penting saat ini. Suku Kurdi sangat mementingkan tradisi dan ketertiban warisan. Perampasan kekuasaan yang dilakukan Kimbra telah dikritik oleh banyak orang, tapi ini bukan lagi masalah bagi saya, orang asing. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.